Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustamaya Kamila. Di sini saya ingin micro-teaching materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Selamat menonton. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk nggak? Ada. Siapa namanya? Alfi. Kenapa? Izin, Bu. Yaudah. Sekarang kita lanjut aja ya. Dari materi sebelumnya kan udah dijelasin tentang kesetimbangan. Nah, selanjutnya ini akan dibahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, ada yang tahu apa itu kelarutan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, kita pertama itu kita uji dulu ya kelarutan untuk mengetahui apa itu kelarutan. Nah, coba kalian tambahkan. Coba 1 sendok. Apa masih larut garamnya? Nah, kalian lihat coba itu masih larut nggak yang berada di dasar gelas? Masih larut, Bu. Coba kalian tambahkan lagi pada sendok yang kedua. Masih larut nggak garamnya? Sepertinya enggak, Bu. Jadi masih terlihat butir-butir garam ya? Yaudah. Dari percobaan ini kita dapat menyimpulkan apa itu kelarutan. Dari percobaan tadi dapat disimpulkan apa sih itu kelarutan. Nah, di sini kelarutan ini merupakan jumlah maksimum zat pelarut yang dapat larut dalam suatu pelarut pada suhu tertentu. Kenapa pada suhu tertentu? Karena suhu itu juga mempengaruhi kelarutan. Bagaimana sih suhu tuh bisa mempengaruhi kelarutan? Nanti akan dibahas pada slide setelahnya. Nah, kemudian kenapa sih di sini tuh terbentuk kesetimbangan? Karena di sini yang dibahas adalah garam yang sukar larut. Di mana garam sukar larut ini dia itu akan membentuk kesetimbangan antara fasa padat dan fasa terionisasinya gitu. Contoh di sini adalah kalsium oksalat itu akan terionisasi menjadi ion kalsium dan ion oksalat. Ya. Di sini apa aja sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi kelarutan itu gitu. Kok apabila tadi yang garam itu apabila ditambahkan terus-menerus kok bisa mengendap sih gitu. Nah, pertama di sini ada jenis pelarut. Nah, kenapa jenis pelarut itu mempengaruhi? Pelarut senyawa polar itu cenderung larut dalam pelarut yang polar. Begitu pula sebaliknya. Jadi senyawa yang non-polar cenderung larut dalam pelarut yang non-polar juga. Contohnya apa? Nih. Nah, contohnya coba kalian tuangkan minyak ke dalam air. Coba kalian lihat, minyaknya menyatu nggak dengan air? Larut nggak dalam air? Tidak, Bu. Coba kalian tambahkan lagi. Nah, kenapa minyak tidak larut dalam air? Karena air polar dan minyak non polar, Bu. Iya. Nah, ini contoh jenis pelarut itu mempengaruhi dari kelarutan. Nah, yang kedua itu ada suhu. Kenapa sih tadi suhu itu mempengaruhi dari kelarutan?
Nah, di sini suhu itu akan mengakibatkan jarak antar molekulnya itu semakin merenggang dan menyebabkan juga ikatan antar molekulnya itu melemah dan bisa menyebabkan ikatan antar molekulnya itu putus, sehingga menyebabkan molekul tersebut dapat berikatan dengan molekul air. Nah, apa sih tetapan hasil kali kelarutan ini? Tetapan hasil kelarutan merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion yang terbentuk dipangkatkan dengan koefisien. Di sini ada contoh hasil kali kelarutan dari kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu kan akan menghasilkan ion kalsium dan ion oksalat. Sehingga tetapan kesetimbangannya itu merupakan konsentrasi dari ion kalsium dikali dengan konsentrasi dari ion oksalat. Di sini kenapa mereka tidak ada pangkatnya? Karena koefisien masing-masing ion kalsium dan ion oksalat adalah 1. Selanjutnya, ini ada tetapan hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kelarutan ini bersifat tetap. Artinya, yang mempengaruhi tetapan hasil kali kelarutan itu hanya suhu. Ini ada nilai hasil kali kelarutan dari masing-masing garam. Ada AgBr, AgCl, sampai ZnOH2, yaitu sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 23. Selanjutnya ini ada contoh gimana sih gitu penerapan dari hasil kali kelarutan ini. Di sini ada soal. Ini ada soalnya, hitunglah kelarutan dari perak dikromat apabila diketahui KSP-nya senilai 2,4 kali 10 pangkat minus 12. Di sini ditanya berapa sih kelarutan dari perak dikromat ini. Kita bisa lihat dari reaksi ini, perak dikromat itu akan menghasilkan ion Ag+ dan ion kromat. Di sini contoh kita hitungnya langsung aja ya di papan tulis biar lebih paham. Pertama itu kita harus menuliskan reaksinya. Kenapa? Supaya kita mengetahui gitu. Dengan mengetahui hasil kali pelarutannya. Ag2CrO4 ini kan akan membentuk kesetimbangan. Membentuk ion Ag+ ditambah ion kromat. Ini fasanya fasa solid, fasa padat, ini larutan, dan ini larutan. Nah, ion dikromat ini konsentrasinya kita tulis dengan S atau kelarutannya atau solubility. Nah, untuk ion Ag+ itu sesuai dengan stoikiometri. Kalau misalnya di sini koefisiennya 1 dan ini 2, berarti ini perbandingannya 1:2. Berarti nilai kelarutan dari 2 Ag+ itu 2 kalinya ion kromat. Berarti di sini kita tulis 2S. Tuh.
Terus kemudian KSP itu kan sama dengan konsentrasi dari ion yang terbentuk ini kan, hasil kali konsentrasi dari ion-ion yang terbentuk dipangkatkan dengan koefisien. Di sini berarti Ag plus dipangkatkan kan ada koefisiennya 2, berarti 2 dikali dengan ion kromat ini. Nah, kan ini tidak dipangkatkan karena hanya 1. Kemudian di sini konsentrasinya itu kan bernilai 2S ya. Berarti 2S kuadrat dikali dengan S aja. Ini menghasilkan 4S kuadrat. 4S kuadrat dikali dengan S. Ini akan menghasilkan 4S dipangkatin 3. Angka 3. KSP-nya itu kan KSP-nya tadi dibilang bahwa 2,4 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian kita bisa lihat hasil dari S-nya ini akan berapa hasil kelarutannya. S-nya itu kan berarti 2,4 dikali 10 pangkat minus 12 dibagi 4 akar pangkat 3 sama dengan 8,34 kali 10 pangkat minus 5. Ini hasilnya. Selanjutnya, apa sih yang mempengaruhi kelarutan itu? Di sini ada pengaruh dari ion senama, itu mempengaruhi kelarutan. Contohnya ya, di sini ada larutan jenuh dari AgCl atau perak klorida ditambahkan dengan natrium klorida. Maka akan terjadi pengendapan dari perak klorida. Kenapa terjadi pengendapan gitu? Nah, di sini disebabkan karena pergeseran kesetimbangan. Kenapa kesetimbangan bisa bergeser? Nah, kenapa? Di sini kan sesuai dengan asas Le-Chatelier yang mengatakan bahwa apabila satu sisi misalnya pada sebelah kanan ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang sebaliknya gitu. Nah, pada saat sebaliknya, pada saat satu sisinya ini berkurang, kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang berkurang ini gitu. Contoh di sini kan perak klorida. Kalau misalnya dia ditambahkan dengan natrium klorida, ion yang sejenis apa? Cl- kan? Nah, artinya pada saat Cl- bertambah, sisi kanan ditambahkan, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah yang berlawanan. Kesetimbangan akan bergeser ke ini AgCl, perak klorida dalam fasa padatnya. Hal ini yang menyebabkan kelarutan AgCl akan berkurang. Gitu. Jadi kesimpulannya, pengaruh ion senama akan mempengaruhi kelarutan, yaitu dengan menurunkan kelarutan. Jadi efek ion senama ini menurunkan kelarutan. Contohnya, efek ion senama ini bisa menurunkan kelarutan. Contohnya apa? Di sini kita lihat ya dari contoh soal. Di sini jika diketahui tata hasil kali kelarutan dari perak klorida dengan pada suhu 25 derajat
sebesar 4 kali 10 pangkat minus 10. Kita suruh mencari berapa sih kelarutan dari perak klorida ini gitu dalam air pada suhu ini. Tapi apabila dalam larutan itu ditambahkan dengan natrium klorida gitu. 0,1 molar. Di sini berarti kita harus menuliskan persamaan reaksinya dulu seperti sebelumnya. Nah, di sini ada persamaan dari AgCl. Ini merupakan reaksi kesetimbangan ya. Ini akan menghasilkan ion Ag+ dan ion Cl- gitu. Terus kemudian ini kita belum tahu kan kelarutannya ini berapa gitu. Kelarutannya kita belum tahu berapa. Kemudian ditambahkan dengan natrium klorida. Di sini kita juga tuliskan persamaan reaksinya. NaCl. Ini juga akan membentuk kesetimbangan Na+ ditambah dengan ion Cl-. Di sini konsentrasi molar dari si natrium klorida itu sebesar 0,1 molar. 0,1 molar. Cl- ini juga bernilai 0,1 molar. Dari sini kita pengen tahu kan kelarutan AgCl ini gimana caranya? Kan sudah didapat hasil kali kelarutan dari AgCl. Hasil kali kelarutan dari AgCl. Kita tulis ya di atas KSP. KSP-nya itu sebesar 4 kali 10 pangkat minus 10. KSP itu kan, kita tulis di sini. KSP sama dengan hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisien. Di sini berarti KSP-nya itu konsentrasi dari Ag dikalikan dengan konsentrasi dari Cl-. Gitu. KSP-nya bernilai 4 kali 10 pangkat minus 10. 4 kali. Nah, kemudian konsentrasi dari Ag+-nya ini kan yang mau kita cari. Gitu. Konsentrasi dari Ag+-nya ini. Nah, terus konsentrasi dari Cl- itu berapa? Di sini kan ada 2, dari AgCl dan dari natrium klorida. Nah, konsentrasi dari si Cl- ini yaitu S ditambahkan dengan 0,1. Coba kita tulis di bawah aja ya. Dikali S ditambah 0,1. Di sini kita bisa mengabaikan S dari sini. Kenapa diabaikan? Karena nilainya sangat kecil, makanya kita bisa mengabaikan. Jadinya 4 kali 10 pangkat minus 10. Konsentrasi dari Ag+ itu kan sebesar S. Makanya kita tulis di sini S. Gitu. Dikali dengan 0,1. Dari sini kita dapat deh kelarutannya yaitu 4 kali 10 pangkat minus 10 dibagi 0,1.
berarti 4 kali 10 pangkat minus 9. Jadi kelarutan dari AgCl ini sebesar 4 kali 10 pangkat minus 9. Selanjutnya ada hubungan nilai KSP dengan reaksi pengendapan. Di sini kita biasanya itu meramalkan gimana sih reaksi itu tuh bisa mengendap gitu. Gimana cara meramalkannya? Di sini bisa kita menentukan nilai Qc-nya dulu. Apa itu nilai Qc? Jadi nilai Qc ini merupakan hasil kali dari ion-ion yang terbentuk gitu, dipangkatkan dengan koefisien. Harga Qc-nya ini setelah didapatkan itu dapat dibandingkan dengan nilai KSP. Ini untuk meramalkan reaksi pengendapannya itu. Yang pertama, apabila Qc kurang dari nilai KSP, itu menandakan bahwa larutannya itu belum jenuh, masih dapat dimasukkan zat terlarutnya untuk melarutkan. Terus yang kedua, apabila Qc-nya sama dengan nilai KSP, artinya larutan itu sudah jenuh, artinya pelarut itu sudah tidak dapat melarutkan lagi zat larut. Yang ketiga, apabila nilai Qc-nya itu lebih besar dibandingkan nilai KSP, artinya larutan itu sudah melewati batas jenuhnya. Di sini ada contoh soal untuk meramalkan apakah reaksi itu mengendap atau tidak. Soal yang pertama, 20 ml kalsium klorida 0,1 molar ditambahkan 20 ml natrium oksalat 0,01 molar. Kita pengen meramalkan apakah nantinya akan terbentuk endapan. Dengan nilai KSP-nya sebesar 2,3 kali 10 pangkat minus 9. Ya, mulai hitung ya. Pertama ini kita seperti sebelumnya, kita harus membuat persamaan reaksinya dulu biar lebih mudah. Di sini ada kalsium klorida ditambahkan dengan natrium oksalat. Kemungkinan reaksi yang akan terbentuk itu akan apa? Ini kemungkinan yang terbentuk itu kalsium oksalat dan natrium klorida. Jadi kalsium oksalat ditambahkan dengan natrium klorida. Nggak muat. Terus di sini kita buat reaksi mula-mulanya dulu. Mula-mulanya di sini kita simbolkan dengan A misalnya. Berapa sih kita jadiin mol dulu coba dari kalsium klorida? 20 ml dikali dengan 0,1, didapatkan mol dari kalsium klorida itu sebesar 22 milimol mula-mula ya. Kemudian natrium oksalat mula-mula 20 ml-nya itu dikali dengan 0,01, didapatkan natrium oksalatnya itu sebesar 0,2
milimol. Kemudian dia kan belum menjadi kalsium oksalat sama natrium klorida. Artinya mula-mula kalsium oksalat dan natrium klorida itu belum menghasilkan apa-apa. Kemudian saat dia bereaksi, kalsium klorida dengan natrium oksalat, ini koefisiennya 2 ya, natrium klorida. Ini sebesar 0,2 milimol. Ini sebesar 0,2 milimol. Kalsium oksalat juga sebesar 0,2 milimol. Pada saat setimbang atau pada saat kesetimbangan, kita lihat dari kalsium oksalat ini, garamnya ini, itu sebesar 0,2 milimol. Nah, kita pengen tahu nih konsentrasi dari kalsium oksalat ini. Kita pengen tahu konsentrasinya. Berarti konsentrasinya itu dari kalsium oksalat sebesar berapa? Sebesar 0,2 milimol dibagi dengan volume. Volumenya itu volume total dari kedua larutan ini. Jadinya ini kan sebesar 20 mil, ini sebesar 20 mil, jadi total volumenya itu 40 mil. Didapatkan sebesar 0,005 molar. Nah, kemudian kita dapat konsentrasi dari garam kalsium oksalat itu sebesar 0,005 molar. Terus di sini kita buat persamaan reaksi lagi dari kalsium oksalatnya ini. Kita buat persamaan reaksinya. Kalsium oksalat ini membentuk reaksi kesetimbangan ya. Menjadi ion kalsium dengan ion oksalat. Tuh. Ini kan sebesar 0,005. Berarti di sini 0,005 molar. Ini juga kan sama soalnya. Ini sama koefisiennya 1 dan 1. Ini juga sebesar 0,005 molar. Selanjutnya kita menentukan Qc-nya. Qc dari kalsium oksalat ini itu kan merupakan hasil kali dari ion-ionnya ini dipangkatkan dengan koefisien. Ini kan ionnya Ca2+ dikalikan dengan ion oksalat. Nah, kemudian konsentrasi atau kelarutan dari ion Ca2+ sebesar 0,05 molar. 0,005 molar kali dengan kelarutan dari ion oksalat ini sebesar 0,005 molar. Sama dengan ini 5 dikali 5 kan 25 ya. 25 dikali 10 pangkat minus 6 ya enggak?
Ya, ini sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Ini Kc-nya. Coba kita bandingkan dengan nilai KSP. Nilai KSP-nya itu tadi sebesar berapa tadi? Bentar. KSP-nya itu 2,3 kali 10 pangkat minus 9. 10 pangkat minus 9. Kita tahu di sini nilai Kc-nya lebih besar atau lebih kecil dari nilai KSP? Lebih besar kan? Ya, Bu. Apabila nilai Kc lebih besar dibandingkan nilai KSP, artinya larutan ini akan mengendap. Artinya akan terbentuk endapan apabila kalsium klorida ditambahkan dengan natrium oksalat. Kemudian soal yang kedua sama seperti soal yang sebelumnya. Apakah terjadi endapan jika 250 ml larutan barium nitrat 0,02 molar dicampurkan dengan 250 ml larutan natrium karbonat 0,01 molar? Diketahui KSP dari barium karbonat yaitu 5 kali 10 pangkat minus 9. Nah, di sini kita sama seperti soal sebelumnya. Di sini kita harus membuat persamaan reaksinya terlebih dahulu. Nah, kita coba reaksiin dari barium nitrat. Direaksikan dengan natrium karbonat. Kira-kira apa reaksi yang terjadi? Reaksi yang terjadi itu akan menghasilkan barium karbonat. Barium karbonat. Menghasilkan barium karbonat dan natrium nitrat. Ini koefisiennya 2 ya. Tuh. Nah, mula-mula kita tulis dengan A misalkan. Mol dari barium nitrat itu sebesar 5 milimol. Besar 5 milimol. Konsentrasi atau kelarutan dari natrium karbonat itu sebesar 2,5 milimol. Untuk barium karbonat dan natrium nitrat awalnya itu belum menghasilkan apapun. Kemudian saat dia bereaksi ini bereaksi 2,5 milimol. Natrium karbonat juga 2,5 milimol. Untuk barium karbonat sebesar 2,5 milimol. Pada saat setimbang, kita lihat barium karbonat. Ini sebesar 2,5 milimol. Nah, sama seperti tadi, kita harus menentukan konsentrasi dari barium karbonat ini. Konsentrasi dari barium
karbonat sama dengan 2,5 milimol. Mol dari barium karbonat dibagi dengan volume, total volumenya ini sebesar 250 mil dan ini sebesar 250 mil. Jadi totalnya 500 mil. Ini dihasilkan konsentrasinya 5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Setelah diketahui konsentrasinya, kita menentukan QC-nya atau hasil kali ion-ion ini dipangkatkan dengan koefisien. QC-nya kan hasil kali dari konsentrasi ion-ion dari barium karbonat. Untuk memudahkan, kita bisa membentuk atau membuat persamaan reaksinya dulu. Persamaan reaksi dari barium karbonat, yaitu seperti di bawah ini, karena tidak muat. Barium karbonat itu akan menghasilkan reaksi kesetimbangan, menghasilkan ion barium ditambah ion karbonat. Nah, konsentrasi dari si barium 5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Konsentrasi atau kelarutan dari ion karbonat juga 5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, untuk QC-nya itu kan berarti konsentrasi dari ion barium dikali dengan konsentrasi dari ion karbonat. Konsentrasi dari ion barium ini sebesar kan ini 5 kali 10 pangkat minus 3. 5 kali 10 pangkat minus 3 molar dikali dengan konsentrasi dari si ion karbonat itu sebesar 5 kali 10 pangkat minus 3 juga. Hasilnya 25 kali 10 pangkat minus 6 molar. Nah, atau kita angka desimal 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Ini hasil dari QC barium karbonat. Kita bandingkan antara QC ini dengan nilai KSP dari barium karbonat. Berapa KSP dari coba kita di sini aja. KSP barium karbonat itu sebesar berapa tadi? 5 kali 10 pangkat minus 9. Sedangkan QC 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Berarti QC ini tuh kan lebih besar. QC itu lebih besar dibandingkan nilai KSP, yang menandakan bahwa barium karbonat ini tuh akan mengendap. Jadi akan